Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Widi Astuti dengan nomor NPM 2301040014, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Juraisiwo Lampung. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini di Desa Margototo, Lampung Timur. Anak usia dini merupakan masa keemasan (golden age) yang sangat menentukan perkembangan kepribadian dan emosional anak di masa depan. Pada masa ini, anak sangat peka terhadap pengaruh lingkungan, terutama dari pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua, baik itu otoriter, permisif, maupun demokratis, memiliki dampak langsung terhadap perkembangan sosial emosional anak. Di Desa Margototo, Lampung Timur, hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan dalam perkembangan sosial emosional anak yang diduga berkaitan dengan pola asuh orang tua yang beragam. Beberapa anak menunjukkan sikap positif dan mandiri, sementara yang lain cenderung sulit diatur dan menunjukkan perilaku negatif. Melihat pentingnya peran pola asuh dalam perkembangan anak, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini di Desa Margototo, Lampung Timur. Pengertian orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, orang tua adalah ayah dan ibu. Mereka adalah pihak pertama dan utama yang memperoleh amanat dari Tuhan untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan anak usia dini, peran orang tua sangat dominan sebagai bentuk karakter dan fondasi perilaku sosial anak. Pola asuh orang tua. Pola asuh didefinisikan sebagai cara atau gaya orang tua dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Diana Baumin dalam Sanrok, terdapat 3 jenis pola asuh yang umum diterapkan. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak, di mana orang tua memberikan aturan yang ketat kepada anak dan anak harus mengikuti aturan tersebut. Yang kedua yaitu ada pola asuh autoritatif. Pola asuh autoritatif yaitu pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak, di mana memberikan aturan namun tetap memberikan batasan, seperti menjelaskan apakah dampak dan apakah tujuan dari aturan tersebut. Yang ketiga yaitu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak, di mana orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak. Orang tua tidak memberikan batasan yang jelas kepada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Menurut Harlock, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu kepribadian orang tua, pengalaman masa kecil, nilai-nilai agama dan keyakinan, pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan, dan status ekonomi. Faktor-faktor tersebut membentuk cara pandang dan strategi orang tua dalam membesarkan anak. Perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional mencangkup kemampuan anak untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Harlock menyatakan bahwa kemampuan sosial emosional ini menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian anak. Anak yang memiliki perkembangan sosial emosional yang baik mampu mengelola stres, membentuk empati, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial secara positif. Peran pola asuh terhadap perkembangan sosial emosional anak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kualitas perkembangan sosial anak. Pola asuh yang positif dan konsisten dapat membantu anak membentuk rasa percaya diri, mandiri, serta kemampuan berempati dan menyelesaikan konflik. Sebaliknya, pola asuh yang keras, tidak konsisten, atau terlalu permisif kepada anak dapat menimbulkan gangguan dalam pengendalian emosi dan interaksi sosial anak. Windari dan Rambe 2023 menegaskan bahwa anak belajar dari perilaku orang tua, bukan hanya dari ucapan, tetapi dari tindakan nyata. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh yang sesuai terhadap perkembangan anak. Jenis penelitian. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap emosional anak usia dini. Sumber data yang pertama yaitu data utama, diperoleh dari orang tua di Desa Margototo melalui wawancara.
Yang kedua yaitu data tambahan diperoleh dari dokumentasi dan foto berkaitan dengan kegiatan orang tua dan anak. Teknik uji keabsahan data. Penelitian membandingkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu merangkum data, mengumpulkan data dari wawancara dan pengamatan. Yang kedua ada menyusun data agar mudah dipahami. Yang ketiga ada menarik kesimpulan. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, lalu ditarik kesimpulan agar mudah untuk dibuat lapor. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap beberapa orang tua di Desa Margototo. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa terdapat variasi dalam pola asuh yang diterapkan orang tua, yaitu yang pertama pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua kepada anak mengakibatkan anak-anak cenderung pasif, mudah marah, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengekspresikan emosi dengan baik. Yang kedua, pola asuh permisif. Orang tua yang memberikan pola asuh permisif kepada anak mengakibatkan anak-anak tampak lebih bebas, tetapi sering menunjukkan perilaku kurang disiplin dan sulit dikendalikan secara emosional. Yang ketiga, ada pola asuh otoritatif. Orang tua yang memberikan pola asuh otoritatif kepada anak mengakibatkan anak-anak menunjukkan perkembangan sosial emosional yang lebih stabil, seperti percaya diri, sopan, dan mampu mengelola emosi dengan baik. Observasi juga menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh dengan pola asuh konsisten dan penuh perhatian cenderung lebih bersosialisasi, menyampaikan pendapat, dan memahami emosi orang lain. Hasil penelitian menguatkan teori bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Anak-anak yang diasuh dengan cara otoritatif lebih mampu menunjukkan regulasi emosi dan perilaku sosial yang positif. Sebaliknya, pola asuh otoriter dan permisif cenderung menghasilkan anak-anak yang mengalami hambatan dan mengekspresikan emosi, kurangnya empati, atau menunjukkan perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam menerapkan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pola asuh yang tepat, khususnya pola asuh otoritatif, terbukti memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter dan kestabilan emosi anak usia dini. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah setiap jenis pola asuh, baik otoriter, permisif, dan otoritatif, memberikan dampak yang berbeda pada kemampuan anak dalam mengelola emosi dan bersosialisasi. Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoritatif menunjukkan perkembangan emosi yang lebih sehat, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan baik. Sebaliknya, anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter cenderung lebih tertutup dan emosional. Sementara, anak dengan pola asuh permisif menunjukkan kurangnya kedisiplinan dan kontrol diri. Dengan demikian, pendekatan pola asuh yang positif, penuh kasih sayang, namun tetap memberi batasan, menjadi kunci utama dalam mendukung perkembangan emosional anak yang lebih optimal. 1. Bagi orang tua disarankan untuk menerapkan pola asuh otoritatif yang menggabungkan antara kedisiplinan, kasih sayang, serta komunikasi yang terbuka. Penting bagi orang tua untuk memahami kebutuhan emosi anak dan memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial emosional anak secara sehat. Yang kedua yaitu bagi guru dan pendidik diharapkan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan orang tua untuk mengamati dan mengarahkan perkembangan emosional anak secara berkelanjutan, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan jumlah subjek yang lebih banyak atau dengan pendekatan kuantitatif agar diperoleh data yang lebih luas dan mendalam mengenai pengaruh pola asuh terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya pada anak usia dini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.